Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keluarga jamaah yang dirahmati Allah insyaallah. Hadirin tamu-tamu undangan Allah yang semoga langkahnya masing-masing kita dari tempat kita masing-masing dihitung sebagai amal saleh. Amin. Pertama tentunya saya mengajak kepada diri saya sendiri untuk senantiasa memuji Allah dalam segala keadaan dan mengucap alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Kalau kondisinya menyenangkan, kondisinya longgar, enak, sehat, mendapat nikmat, ucapan pujian kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Ketika sedang kondisi sempit, sulit, susah, musibah, tetap memuji Allah. Cuman Rasul mencontohkan pujiannya dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hamid. Alhamdulillahi ala kulli hamid. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Ala kulli hal. Baiklah hadirin rahimakumullah. Kemudian kedua yang tentu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan kajian kita beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang kekhasan, kekhususan akidah Islam. Kalau tidak salah saya ingat kemarin kita sudah bahas yang pertama, yaitu bahwa akidah Islam itu mempunyai khas, kekhususan. Yang pertama yaitu bersifat tauqifiyah. Apa? Tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Dari kata waqafa, berhenti. Mana tauqifiyah? Di sini yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awqafa ummatahu ala haqa'iqil aqidah al-islamiyah bihaitsu lam yatruk bahwa Rasulullah SAW memerintahkan agar berhenti umat ini dalam perkara akidah, yaitu dengan tidak berkomentar, tidak berstatement tentang masalah akidah ini kecuali dengan dalil, Dan Rasulullah SAW tidak meninggalkan satu perkara pun dalam perkara akidah ini kecuali sudah diterangkan secara tuntas di masalah akidah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, habsul lisan 'anil kalam fil aqaidil islamiyah illa bidalil. Sudah saya singgung ya. Ini yang kedua. Makna yang kedua yaitu mencegah, menahan lisan dari kalam, berbicara, berstatement
dan karena akidah ini tanpa dalil. Itu makna yang kedua. Makna yang pertama, Rasul memberhentikan umat ini suruh stop perkara akidah karena semuanya sudah diterangkan oleh Rasul, terima secara paket. Ya. Ini makna tauqifiyah. Kemudian yang kedua, akidah Islam mempunyai ciri khas, yaitu al-ghaibiyah. Apa? Al-ghaibiyah, bersifat gaib. Gaib itu sesuatu yang tidak bisa diobservasi dengan panca indera. Ya. Al-ghaib dia binisbah ila al-ghaib wa ma ghaba an hawan khams'an. Tak lihat kacamatanya tinggalan. Saya tambahkan lampunya, kurang terang, matanya udah putih. Apa itu gaib? Ma ghaba anil khamsi anil hissi. Semua yang gaib yang tidak bisa dicerna oleh hissi, indra. Bihaitsu la yura, tidak bisa dilihat, wala yusam, tidak bisa dicium baunya, wala yulamas, dan tidak bisa disentuh, dilaba, wala yudam, dan tidak bisa dirasa, tidak bisa diindra, ya. Wala yusma, dan tidak bisa didengar. Ilil hawasul khamsi, karena panca indera itu hanya mampu untuk mendeteksi sesuatu yang bisa dilogikakan akal. Nah, panca indera itu adalah jendela akal. Ya, akal kita bisa menyimpulkan dari pintu-pintu, jendela-jendela panca indera kita. Kita bisa melihat. Begitu melihat, akal kita akan mengolah dan menyimpulkan, oh itu mobil. Mobil ini nggak bunyi, tapi mata kita melihat. Maka otak kita mengatakan itu mobil. Mata kita tidak bisa melihat, tangan tidak meraba, tapi ada suara. Kita tahu itu suara mesin mobil. Maka otak kita mengatakan dari pintu dengar telinga kita, oh itu mobil. Oh itu suara burung. Burung apa? Oh itu burung ini. Oh, dengan pintu atau dengan jendela telinga. Mungkin mata nggak melihat, telinga nggak mendengar, tapi cukup dengan meraba. Maka ada namanya Quran, apa namanya, print. Orang buta, itu apa namanya, orang yang buta itu namanya, dia bisa baca Quran dengan meraba. Indra meraba itu juga bisa menjadi jendela akal. Jadi gaib adalah sesuatu yang tidak bisa diobservasi dengan panca indera, mata, telinga, rasa, yang dengan apa namanya, sentuhan, dan lain sebagainya. Maka akidah Islam bersifat ghaibiyah, bersifat gaib. Kalau bicara akidah itu bersifat gaib, karena sifatnya gaib nggak bisa dicerna oleh akal, ya nggak bisa dilogikakan. Maka kita diperintahkan untuk turun menggunakan hati. Itulah iman. Ya. Jadi untuk percaya kepada api itu panas, cukup pakai kepala, cukup pakai kepala, pakai otak. Percaya Bapak Ibu, api itu panas? Percaya. Kenapa? Kan bisa diindra. Kalau nggak percaya, observasi aja, buktikan aja pakai tangan. Oh panas.
Tapi percayakah Bapak Ibu bahwa akan ada hari kebangkitan? Bisa observasi? Tidak bisa. Maka turun pakai hati, pakai iman, bukan pakai percaya lagi. Bukan sekedar pakai percaya, tapi pakai iman. Adakah kita butuh iman ketika harus mempercayai panasnya api? Butuh iman? Tidak perlu, tidak butuh iman. Cukup pakai percaya saja. Oh panas, api itu panas. Untuk percaya kepada perkara-perkara gaib, maka iman yang ada di dada, yang ada di hati, kita butuhkan iman. Dan ternyata rukun iman semuanya itu, ya, simpulnya adalah iman kepada yang gaib. Ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat sifat orang yang bertakwa. Itu simpul utama yang nomor satu adalah yu'minuna bil ghaib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi yang nomor pertama sifat orang yang bertakwa itu imannya kepada yang gaib itu benar. Allah tidak sebutkan kemudian alladzina yu'minuna bil malaika, alladzina yu'minuna bil kitab, bil rusul. Diambil simpul utamanya alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya, orang yang iman dengan yang gaib. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata rukun iman yang 5 itu, 5 apa? 6 itu, rukun iman yang 6 yang wajib dipercaya, diyakini, diimani itu, ke-6-6-nya adalah semuanya gaib kecuali satu, kitab Al-Qur'an. Allah gaib apa nyata? Malaikat gaib apa nyata? Kitab gaib apa nyata? Ayo, kitab gaib apa nyata? Gaib kecuali Quran. Oke, kitab. Rasul gaib apa nyata? Gaib bagi kita, nyata bagi sahabat dunia mulia. Terus hari kiamat gaib apa nyata? Gaib. Takdir gaib lagi. Terus yang gaib itu, kalau begitu apa sih yang gaib itu? Kata para ulama bahwa yang gaib itu adalah semua yang Allah beritakan, atau boleh dikatakan begini, ada yang gaib yang bersifat mutlak, gaib Allah, malaikat, setan dan seterusnya. Ada yang gaib yang bersifat karena lampau dahulu dan hari ini sudah nggak bisa lagi diobservasi oleh mata kita, nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar peristiwanya oleh mata, oleh telinga kita. Yang ada hanya bekas-bekas jejak. Maka Allah memberitakan peristiwa yang lampau itu dengan istilah gaib juga. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Setelah Allah bercerita banyak dalam Al-Quran itu, Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu ternyata isinya 2/3 itu cerita, kisah. Yang 1/3 itu tentang akidah dan hukum-hukum syariat. Jadi yang banyak apa dalam Quran? Kisah. Dan kisah ada 2 macam. Kisah masa lampau itu juga gaib, kata Allah, karena kamu nggak bisa melihatnya peristiwa itu.
Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim. Dan kamu wahai Muhammad tidak ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya. Kamu nggak melihat, kamu nggak merasakan, kamu nggak mendengar ketika peristiwa itu, dan itu menjadi barang gaib yang kamu harus iman kata Allah. Nah, yang kedua, kisah yang akan datang yang Allah kisahkan, bahwa nanti akan begini, Allah kisahkan panjang lebar yang bakal terjadi nanti setelah ini. Ya, nanti akan terjadi hari kiamat, akan terjadi goncangan dahsyat, akan terjadi manusia, bagaimana manusia itu seperti orang mabuk, yang melahirkan, yang ngandung langsung melahirkan, yang sedang menggendong menyusui anak bayinya dibuang. Ya, wa mahum bisukara, manusia itu seperti orang mabuk, wa mahum bisukara, tetapi mereka tidak mabuk sebetulnya. Walakin adzabullah syadid, tapi karena azabnya Allah yang dahsyat itu menyebabkan otak mereka hilang, tidak ada lagi kasih sayang. Nanti akan begini, nanti akan. Perjalanan itu dikisahkan oleh Allah dari A sampai Z. Apa yang bakal terjadi, dan itu perkara gaib juga yang kita harus beriman. Jadi kalau disimpulkan, yang gaib itu satu, yang pertama gaib mutlak, ya secara zatnya. Yang kedua gaib muqayyad bin nisbina al-madi, yang berkait dengan peristiwa masa lampau yang hari ini sudah tak bisa kita dengar lagi ceritanya, kecuali hanya kata cerita. Peristiwanya nggak bisa kita dengar langsung, nggak bisa kita lihat langsung. Allah mengatakan itu perkara gaib yang harus diimani. Yang ketiga gaib nisbi, yang berkaitan dengan masa yang akan datang, itu gaib juga. Ya. Dan yang keempat gaib yang lain yang Allah rahasiakan. Allah katakan ada perkara-perkara gaib yang aku tidak ceritakan sama sekali, bahkan kepada kekasihku pun para nabi dan para rasul, hanya Allah yang tahu. Gaib juga. Jamaah rahimahullah. Jadi kalau kita cerita tentang perkara gaib, ini panjang lebar. Gaib yang mutlak, Allah, malaikat, setan, dan yang lain-lain, itu pun sudah memakan waktu panjang lebar. Bercerita tentang gaib berkaitan dengan kisah masa lampau, itu juga luar biasa. Yang Al-Quran menceritakan yang panjang lebar sampai memakan 2/3 isi Quran. Itu cerita tentang kisah-kisah masa lampau dan kisah-kisah yang akan datang. Itulah dua kekhususan, ya, kekhasan akidah Islam. Yang pertama apa? Bersifat tauqifi, paket, ya, dari Allah, dari Rasulullah, yang kita suruh berhenti untuk melanglang gunakan logika kita, ya, tauqifi. Yang lisan kita suruh berhenti untuk berstatement tanpa dalil, itu tauqifi. Dan yang kedua bersifat ghaibiyah. Bersifat ghaibiyah itu yang tidak bisa diobservasi oleh panca indera. Makanya bukan pakai kepala mengolahnya, tapi pakai iman. Al-iman bil ghaib. Dan iman kepada perkara yang gaib ini menjadi simpul utama, inti dari rukun iman. Ya, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi intinya apa? Kalau kita lulus secara baik iman kita kepada yang gaib, maka selesai. Ya. Maksud saya,
iman kita kepada yang gaib itu benar, betul, lurus, maka iman kita kepada yang lain-lain akan lurus, akan baik. Jadi taruhan, jadi simpul taruhan iman kita. Nah, inilah ciri khas akidah Islam. Kemudian apa dasar fondasi atau masdarnya akidah Islam itu? Masdar itu sumber. Apa sih sumber akidah Islam? Kita tahu semuanya. Sumbernya dua. Satu Quran, yang kedua Sunnah. Al-Quran Al-Karim, As-Sunnah Al-Mutahharah, Sunnah yang suci. Apa Quran itu? Kalam Allah, Al-Munazzal, kalam Allah. Kalam adalah ucapan Allah yang diturunkan kepada hati nabinya, ke dalam hati nabi, ala qalbi nabiyhi al-karim, yang diturunkan ke dalam hati nabinya yang mulia melalui Jibril. Kalam Allah al-mu'jiz, yang mengandung mukjizat luar biasa, maknamu secara maknanya, ya, walafduhu, dan lafaz-lafaznya aja mukjiz, ya, mengandung mukjizat luar biasa. Al-mu'abbad, yang dianggap ibadah, qira'atuhu, membacanya, wasam'uhu, bahkan mendengarkannya juga ibadah. Ya, itulah Quran. Wahyul ula merupakan wahyu nomor 1, karena nanti ada wahyu nomor 2. Apa itu? Hadis, nanti kita bahas. Ya, ucapan Rasul itu juga wahyu, disebut oleh para ulama wahyu ats-tsani, wahyu yang kedua. Al-Quran wahyu yang wahyu al-ula, wahyu yang pertama. Al-Quran Al-Karim, haitsu hamallah, yang mana Allah akan menjaganya, Allah akan senantiasa menjaganya Al-Quran ini dari tangan-tangan kotor. Al-Quran tidak akan ada yang bisa memalsukan. Beda dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Betapa diacak-acak wahyu yang ada dalam kitab-kitab mereka, diganti dengan tulisan-tulisan tangan kotor mereka, diselipkan yang tak cocok dengan hawa nafsunya buang, yang cocok dipertahankan, di amandemen yang tak cocok, dan seterusnya. Al-Quran enggak. Kalau Al-Quran Allah menjamin, menjaganya. Allah Subhanahu wa taala menjamin akan menjaganya sampai hari kiamat. Jangankan satu ayat, jangankan satu kalimat, satu huruf saja, ya, akan ketahuan. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menantang orang Arab. Menantang orang Arab. Kenapa orang Arab yang ditantang? Karena orang Arab itu orang yang berbahasa pakai bahasa Quran, bahasa Arab. Agar mereka mendatangkan semisal Al-Quran kalau mampu, ya, dan mengumpulkan semua manusia dan jin untuk bersatu padu tolong menolong dalam rangka menghadirkan semisal Quran. Baiklah, kalau tak mampu, dan pasti gak ada yang mampu, satu surat dari surat Al-Quran, ya, dari satu Quran turun jadi satu surat saja. Bayangkan kalau nggak mampu, satu surat, satu ayat saja, ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah, itu surat. Ada yang lain turun lagi, ayat
satu ayat saja katakan. Tapi kemudian orang Arab pun tidak mampu. Ada yang coba-coba memampukan diri, ya, kemudian membuat satu surat dikasih nama surat Al-Fil, ya, seorang penyair Arab. Dia ingin menandingi surat Al-Quran dengan membuat surat Al-Fil. Lalu penyair itu pun mulai bersyair. Al-Fil, gajah. Wa ma adraka al-fil. Tahukah kalian itu apa itu gajah? Summa ma adraka al-fil. Kemudian tahukah kalian apa itu gajah? Jismul kabir. Gajah dalam badannya besar. Wa dhairuhu tawil. Dan belalainya panjang. Bla 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 bla. Kayaknya menyerupai Quran. Tapi ada satu yang bilang tidak sama dengan Quran. Apa makna yang ada terkandung dalam istilah itu? Pelajaran apa? Itu pelajaran matematika, tidak ada makna. Hanya mengenalkan tubuh gajah. Maknanya itu, ya, tentulah tidak akan bisa, tidak akan sama dengan apa yang dikandung oleh surat-surat dalam Al-Quran. Maka diketahuilah, mau bikin tertawa orang-orang Arab ketika itu dari kalangan para sahabat. Jemaah sekalian, itulah Quran yang mendengarnya adalah ibadah, membacanya adalah ibadah, mempelajarinya adalah ibadah, mengajarkannya lebih-lebih. Dan Rasulullah SAW menyebutnya sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran, walaupun dari titik yang paling bawah rendah, mengajarkan guru-guru Al-Quran. Mereka adalah orang-orang atau hamba Allah yang mulia. Itu yang pertama, Quran. Yang kedua, dasar akidah Islam itu adalah as-sunnah al-mutahharah, sunnah yang suci. Apa itu sunnah? Sunnah adalah ma udhifa 'ala nabi, apa saja yang disandarkan kepada Nabi, min qaulin, dari perkataan, wa fi'lin, perbuatan, ya, wa takririn, persetujuan, ya, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi dengan Nabi tidak melarang dan tidak memerintahkan, itu masuk sunnah. Sunnah disebut oleh para ulama sebagai wahyu astani, wahyu yang kedua setelah Quran. Kenapa dikatakan wahyu juga? Ya, karena Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi itu, Rasul itu tidak berucap satu ucapan pun kecuali ucapan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah, ya. Jadi, Rasul itu mengucap itu berdasarkan wahyu. Bahwa yantik, Rasul tidak mengucap anil hawa dengan modal, dengan dasar hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tapi ucapan Rasul itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi sunnah itu wahyu yang kedua. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk penerang, tabiin, tafsir, untuk penafsir, ya, tafsir, perinci. Quran apa? Hadis itu fungsinya penafsir Quran,
penerang Quran, perinci Quran. Quran masih belum dirinci oleh hadis. Quran masih belum jelas, ada kata-kata kalimat yang belum ditafsir oleh hadis, oleh sunnah. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, para ulama mufassirin memberikan satu urutan di dalam menafsir Quran itu, ya. Kalau Quran itu bisa ditafsir dengan ayat yang lain, maka namanya tafsirul Quran bil Quran. Tafsir Quran bil Quran. Banyak kita temukan satu ayat yang ditafsirkan, diterangkan oleh ayat yang lain. Dan ini tafsir yang memang dari Allah. Yang kedua, tafsirul Quran bis sunnah. Menafsirkan Quran dengan sunnah, dengan perkataan Nabi SAW. Ada ayat-ayat yang kemudian Rasul menerangkan secara rinci, tapi ada yang tidak diterangkan oleh Rasul SAW. Maka turun levelnya tafsirul Quran bil qaul as-sahabah, dengan perkataan para sahabat. Perkataan para sahabat menjadi tafsir ketika Rasulullah SAW, atau ketika ucapan-ucapan Rasul, tafsir dari Rasulullah SAW tidak ditemukan. Bagaimana para sahabat berkomentar tentang ayat itu? Kemudian kalau tidak ada para sahabat, maka para mufassirin berikutnya dari kalangan tabi'in, muridnya para sahabat, ya, kemudian tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama berikutnya yang kemudian mereka berijma, berijtihad, ya, dengan mengembalikan makna asli dari makna Al-Quran, dikembalikan makna asli dalam bahasa Arabnya dan berbagai disiplin ilmu yang lain untuk mendapatkan pengertian yang tepat, makna yang tepat dari ayat tersebut. Inilah fungsi al-hadis atau as-sunnah al-mutahharah sebagai tabyin, penerang, tafsir, penjelas, perinci Al-Quran, tafsir, penafsir Al-Quran, ya, dari ayat-ayat yang masih global. Baik hadirin rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan, waktunya biar tidak terlalu. Mohon silakan, ada yang bertanya. Tadi yang pertama melanjutkan materi yang dulu, yaitu khasa'is akidah Islam. Kekhasan akidah Islam ada dua macam, bersifat tauqifiyah dan yang kedua bersifat ghaibiyah. Kemudian sumber dasar akidah Islam yaitu Quran Al-Karim dan As-Sunnah Al-Mutahharah, sunnah yang suci. Monggo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini kekhususan akidah Islam yang paling dasar yaitu tauqifiyah atau berhenti dalam melogikakan, ya, berhenti dalam berpikir. Ini kalau saya samakan pengertiannya itu seperti doktrin misalnya. Ya. Itu apakah ada beda dengan doktrin? Padahal juga akidah atau kepercayaan setiap agama itu seperti itu. Bahkan agama Nasrani juga sama-sama mendoktrin yang tiga itu satu tiga. Berarti kan kekhususan akidah ini atau agama semua sebenarnya sama, mungkin cuma beda pemahaman masing-masing. Ya. Apakah betul yang saya maksud tadi, doktrin itu betul-betul tidak boleh istilahnya dengan akal sama sekali gitu saja. Itu sudah ya terdoktrin oleh apa yang sudah dilakukan. Baik. Saudara sekalian,
Pada pembahasan sebelum ini sebetulnya ada pembahasan tentang berkesesuaiannya ajaran-ajaran Islam dengan akal, dengan fitrah, ya, dengan fitrah akal sehat manusia. Nanti kita bahas di sesi yang tersendiri lebih khusus ya tentang di mana Islam meletakkan akal. Tapi cuplikannya kurang lebih yang cuplikan bahwa Islam turun dengan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala itu semuanya sesuai dengan fitrah dan akal sehat. Sesuai dengan fitrah dan akal sehat. Tidak ada yang bertentangan dengan akal sehat manusia. Ya. Adapun perkara akidah, kita diperintahkan agar akal kita tidak liar, mengembang, melampang buana yang tidak berdasar, maka memang dibatasi agar akal itu menerima wahyu dan melogikakan wahyu itu sesuai dengan jalurnya. Apakah Islam merupakan agama doktrin? Ya, satu sisi. Tapi doktrin itu berkesesuaian dengan akal sehat. Tidak ada satu dari ajaran Islam yang tidak sesuai dengan akal sehat setelah kemudian dijabar, setelah kemudian dirinci. Betapa orang-orang Nasrani, betapa orang-orang Orientalis yang belajar mati-matian untuk mendalami Islam hanya ingin bagaimana mencari celah, ya, kelemahan Islam. Justru mereka masuk Islam setelah mendapatinya semuanya kok dahsyat. Padahal mereka orang-orang yang ahli sains, orang-orang bukan sembarangan, mereka ahli-ahli dalam ilmu dunia, menguasai ilmu dunia. Ada seorang profesor namanya dari Prancis ya, tahun 80-an dulu masuk Islam, Profesor Bruce Lane, lupa saya. Dia mendalami Islam, menghafal Quran, menghafal hadis, mempelajari tentang fikih Islam, lalu dia dapati betapa detailnya Islam ini mengatur kehidupan sesuai dengan fitrah manusia dan sesuai dengan akal sehat. Dia masuk Islam. Dan betapa banyak orang-orang yang seperti itu, banyak sekali. Jadi meletakkan akal pada porsi dan posisinya, itulah Islam. Tidak juga doktrin buta, ya. Karena pada porsi-porsi tertentu Islam menempatkan akal sehat pada posisi yang tepat, pada porsi yang pas. Adapun hal-hal yang bersifat paket dari Allah, akal stop dulu. Akal stop dulu untuk kemudian nanti pada saatnya untuk dilogikakan, diakalkan, diteliti. Ternyata banyak hal yang dulu seolah nggak mungkin, seolah berita yang nggak bisa dilogikakan, hari ini kemudian menjadi nyata dan bisa dijabar, bisa diterangkan secara rinci menurut ilmu sains. Contoh, betapa ketika Rasulullah SAW mengatakan nanti di akhir zaman, ini berita doang, Rasul itu ngomong itu di depan para sahabat ketika ini perkara yang kalau orang nggak iman, mana mungkin. Ya. Kata Rasul nanti di akhir zaman, dalam sabdanya 1400 tahun lebih yang lalu, akan ada fenomena di mana benda-benda mati bisa bercerita kepada umat, bisa bicara secara rinci. Apa ya Rasulullah? Ya mungkin bentuknya tongkat, ya mungkin bentuknya lain. Lalu para ulama, jangan-jangan ini ya dikabarkan Rasul 1400 tahun lebih yang lalu
Udah mati, tak bernyawa, bisa bercerita kepada tuannya, rinci cerita. Masuk akal. Dulu nggak masuk akal. Terima aja dulu. Akalnya berhenti. Tidak ada yang main. Iman dulu. Ada contoh lain. Ketika Rasulullah SAW bersabda, nanti di akhir zaman kalian akan menemui seseorang berpindah satu tempat ke tempat lain, ya, bagaikan burung dengan cepat dia akan pindah. Di hadis-hadis berita akhir zaman itu hampir semuanya gaib kala itu dan nggak bisa diterima akal. Tapi hari ini mulai tersingkap satu persatu. Oh iya. Jadi akal sementara berhenti dulu sampai kemudian nanti mendapatkan jawaban, dan ternyata jawaban berita gaib itu dahsyat, masuk akal. Oh begitu toh. Tidak semata-mata doktrin buta yang tidak sesuai dengan logika. Tapi ketika mendapatkan berita gaib dalam perkara akidah Islam, Allah perintahkan, Rasul perintahkan, imani. Yang penting kita yakin berdasarkan ilmu yakin bahwa berita itu benar dari Quran, berita itu benar dari hadis. Itu perkaranya. Ya, benar dari hadis Rasulullah, benar itu ayatnya. Ya. Maka terima itu sebagai paket, mainkan iman, tidak usah mainkan dulu logika. Karena nggak ketemu nanti. Justru kalau dipaksa-paksakan akan kufur kepada berita-berita Quran dan berita Sunnah. Itu yang dimaksud bersifat tauqifiyah. Antara sifat tauqifiyah akidah Islamnya dan sifat ghaibiyah akidah Islamnya ini berkait, nggak bisa dipisah, berkait, berkelindan secara kokoh, nggak bisa dipisah. Bukan hanya irisan di situ, ada perkara-perkara yang diberitakan secara tauqifi banyak itu adalah perkara-perkara ghaibi, perkara-perkara gaib yang bisa sementara belum bisa diobservasi. Siksa kubur saja, ya, sampai hari ini secara yakin ada yang bisa mengobservasi, walaupun berita-berita ada yang pernah ada Allah menunjukkan secara logika siksa kubur. Itu perkara gaib. Karena perkara gaib itu tidak dibatasi oleh segala materi zahir. Alamnya sudah beda. Ketika Rasul memberitakan apabila jenazah sudah dimasukkan liang lahat, sudah ditimbun, pergi para penghantarnya, maka datang malaikat mungkar nakir dan mendudukkan jenazah itu. Kalau pakai akal tidak akan mungkin. Iman itu, kalau iman itu ucapan Rasul itu perkara gaib. Dan gaib itu tidak dibatasi oleh dinding-dinding tanah, lahan itu, liang lahan itu. Duduknya duduk saja, liang lahan itu tidak dibatasinya karena ini sudah gaib, alamnya sudah beda. Malaikat datang lagi saja. Perkara gaib, mendudukkan mayat, didudukkan, lalu ditanya 3 perkara, man rabbuka, wa ma dinuka, wa ma nabiyuka, dan seterusnya. Ini berita gaib, contoh-contoh yang mana kalau kita kemudian tidak mengendalikan logika kita, akal kita, ujung-ujungnya kita akan kufur terhadap berita gaib itu. Wallahu a'lam. Jadi doktrin, ya, tapi semua doktrin dalam Islam pada akhirnya nanti akan ketemu dia masuk akal.
logis banget, dan dia tidak ada yang bertentangan dengan fitrah manusia dan hukum alam semesta yang Allah turunkan, yang Allah letakkan. Oh, yang lain mungkin. Satu lagi Ustaz. Ya. Tentang al-ghaibiyah. Ini apakah kabar-kabar ghaibiyah ini sudah terpaku di Al-Quran atau Sunnah saja? Maksudnya dari Allah dan Nabi. Karena kan banyak yang mungkin mengaku ulama dan segala macam. Yang menyebut? Yang mengaku. Oh ya. Ulama dan segala macam itu pernah dia menyentuh, menyaksikan bahkan sesuatu yang gaib. Ya. Ini bagaimana kita mensikapi itu? Dalam rahimahullah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membocorkan perkara baru kepada hamba-hambanya tertentu. Kalau dalam Al-Quran disebut minan nabiin, hamba-hambanya itu hamba-hamba pilihan yang Allah berikan bocoran tentang perkara gaib ini dari kalangan para nabi, dari kalangan para nabi dan rasul. Adapun di bawah nabi boleh jadi Allah bocorkan berita itu, tetapi perlu hati-hati dalam hal ini. Ya. Perlu hati-hati dan selektif betul. Orang-orang yang mengaku mengerti ilmu gaib, orang yang mengaku bersentuhan dengan ilmu gaib dan seterusnya, yang mana itu adalah ranah para nabi, ranahnya Allah Subhanahu wa taala, maka saya khawatir itu adalah ilmu jin. Itu sentuhan dekat dengan jin. Kalau ada pun bagi orang-orang tertentu yang memang dia mempunyai karakter ketakwaan tertentu, boleh jadi. Tapi Imam Syafi'i mengatakan idza ra'aita, kalau kamu melihat ya al-mar'a, seseorang yang si al-ma berjalan di atas air, wa yadiru bil hawa, wa yadiru al hawa, dan terbang di atas udara, ya, fa'lam annahu, maka ketahuilah dia itu ma'al jin, bersama jin, kecuali ya dia mempunyai sifat-sifat ketakwaan yang luar biasa yang tidak keluar dari kaidah-kaidah syar'i, kaidah-kaidah sunnah. Ya, maka kejadian itu boleh jadi terjadi. Nah, itu namanya karoman khawarikul 'adah, perkara kejadian yang keluar logika, keluar adat, keluar logika akal, itu bisa terjadi kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang dia betul-betul ada pada dirinya sifat-sifat ketakwaan dan tidak ada unsur-unsur kebid'ahan dan unsur-unsur penyimpangan pada diri hamba itu, baik secara zahir maupun batinnya, ya, maka boleh jadi itu adalah karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang ada pada orang soleh, kejadian luar biasa yang ada pada seorang nabi atau rasul, namanya mukjizat. Kejadian luar biasa yang terjadi kepada seseorang yang nantinya calon nabi belum jadi nabi, kayak Nabi Muhammad belum jadi nabi, tapi sudah ada kejadian luar biasa, dinaungi awan sepanjang perjalanan dagangnya, ya, dan lain-lain, yang belum jadi nabi. Itu namanya irhas. Ada mukjizat, ada irhas, ada karomah, ada apa lagi? Satu lagi, karomah yang terjadi pada hamba Allah yang saleh. Ada sihir. Apa sihir itu? Kejadian luar biasa yang terjadi pada seseorang yang dia bukan nabi, dia bukan
Calon nabi dia bukan orang soleh, tapi dia bisa terbuat sihir, tapi dia bisa menghilang, itu sihir, tapi dia bisa kebal, itu sihir. Apa ciri-cirinya? Ini boleh jadi nanti pada orang-orang tertentu secara dohir itu kayaknya bertakwa, kayaknya soleh banget. Perlu diobservasi, perlu bagaimana akidahnya, bagaimana amaliyahnya. Ya, udah soleh seorang kiai ustaz. Dia bahkan kalau hari Jumat sering Jumatan ke Mekah. Jumatannya ke Mekah ustaz. Apa yang ke Mekah? Ya jiwanya, cuma raganya tidur di kamar. Jadi kaidah-kaidah syar'i itu tegak pada orang itu. Kalau laki-laki dewasa berakal, itu sholat 5 waktu ya jamaah di masjid, bukan menyalahi itu. Ya. Kalau dia seorang perempuan yang tutup aurat. Kalau dia seorang yang laki-laki ya dewasa ya dia akan bertanggung jawab sesuai dengan beban yang dibebankan Allah sebagai suami, dia bertanggung jawab sebagai seorang suami. Oh, tidak nyeleneh, tingkahnya kayak orang gila, nggak pakai baju, cuma samping, tapi dia adalah dianggap seorang wali apa itu namanya? Dimintain doa, suruh bikin doa. Itu keanehan-keanehan itu nggak berlaku dalam Islam. Keanehan itu bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'i yang logis. Lalu dia bisa begini begitu dan benar perkataannya itu terjadi betul. Saya khawatir itu adalah sihir, itu adalah pengaruh jin. Gimana? Masih tersisa? Satu lagi sisa. Ya. Tentang kasyaf, Ustaz. Apa? Kasyaf, saya pernah dengar. Kasyaf. Ya. Bisa menembus alam yang disebutkan. Ya. Oke, kasyaf. Allah berfirman begini. Fakashafna ghita'aka al-yawma fabasaruka al-hadid. Maka aku singkap pandangan matamu, maka aku singkap penutup pandangan matamu, penutup pendengaran telingamu. Fabasarukal hadid, maka matamu menjadi tajam, bisa melihat segalanya yang ada itu. Dari dasar ayat ini surat apa ini? Saya lupa di sini. Surat Qaf. Ya. Surat Qaf. Sebetulnya bicara tentang hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti, sebagian ulama berpendapat tidak harus sampai terjadi di hari kiamat. Pandangan dan telinga hamba itu bisa disingkap dengan izin Allah, sehingga tembus pandang, tembus dengar. Bapak sekalian, kenapa kita hari ini mata kita sangat terbatas? Coba tanya. Dan telinga kita terbatas, mata kita nggak bisa melihat. Jangankan yang jauh di Jakarta, ya, bisa nggak lihat kembali? Ini tulisan apa? Nggak bisa melihat. Telinga kita bisa dengar nggak apa yang terjadi di Jakarta? Nggak bisa dengar. Kenapa? Saya tanya, kenapa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Kenapa, Bu? Karena betul sekali. Betul sekali. Saya kira mau jawab karena jauh, Ustaz. Karena jauh, Ustaz. Enggak. Karena terhalang jauh, Ustaz. Enggak.
Karena Allah pasang di mata telinga kita itu gitok itu penutup sambil ya. Bagi Allah nggak ada penutup kok. Bagi malaikat nggak ada penutup itu. Sampai pakai baju nggak pakai baju malaikat tahu. Ya. Kalau Allah berkehendak, ya, gitok itu, maka syafna gitok maka aku cabut penutup pandangan matamu itu, dan penutup pandangan mata Rasul, penutup dengar telinga Rasul itu pernah dicabut di situ utama. Itu sebagai ulama mengatakan, aku cabut penutup pandangan Muhammad, sehingga Nabi Muhammad itu bisa melihat bisa melihat di neraka surga yang bola-bola itu kelihatan semuanya. Sampai malaikat Rasulullah bertanya pada Jibril, ya Jibril, apakah ini mimpi? Tidak ya Rasulullah, ini nyata. Engkau melihat dengan matamu yang nyata ya Rasulullah. Apa yang dia kehendaki atas izin Allah untuk dilihat, diperlihatkan, kelihatan nyata. Bahkan yang jauh sana itu bisa melihat seperti ini di telapak tangan. Jauhnya, sejauh-jauh telapak tangan itu segini Pak. Nggak ada telapak tangan sejauh telapak tangan itu 1 kilo tangannya sopok. Nah, bagaimana? Adakah orang-orang yang Allah singkap pandangannya? Itu kajiannya kan? Adakah hamba-hamba Allah dalam kehidupan ini, hari ini, katakanlah, yang Allah singkap pandangnya? Kasar itu singkap, cabut pandangan, penutup matanya dari sehingga bisa tembus pandang, tembus dengar. Pak, jin itu bisa dengar jarak yang sangat jauh, bisa melihat jarak yang sangat jauh dengan izin Allah. Dan memang secara penciptaan jin itu, secara bahasa fisikanya, secara dimensinya itu jauh di atas manusia. Malaikat secara dimensinya jauh di atas jin. Ya. Kita ini makhluk yang secara dimensionalnya itu paling rendah. Makhluk hanya bisa mengobservasi berapa dimensi kita. Paham ya? Bisa mengobservasi mata kita hanya bisa mengobservasi 1 dimensi saja. Nggak bisa, sana nggak bisa, belakang kepala. Kalau jin Pak bisa. Malaikat apalagi. Nah, Allah itu zat yang multidimensional, zat yang tidak terkungkung oleh segala dimensi. Keterbatasan, dimensi waktu, dimensi jarak, dimensi benda, tidak membatasi sama sekali. Kita terbatas oleh semua dimensi itu. Ketika dimensi itu yang membatasi itu dicabut, maka tembus semua itu bisa dengar. Innakum, kalian nanti di surga setahun al-ba'id akan melihat sesuatu jauh. Kama tarawna kafikum, seperti kamu melihat di telapak tanganmu. Innakum satarawna al-ba'id, kalian akan melihat sesuatu jauh. Kama tarawna kafikum, sebagaimana kamu melihat di telapak tanganmu. Percaya enggak Pak? Ini berdakwah ya. Kalau saya jangankan nanti, hari ini pun sudah bisa melihat yang ada di Amerika seperti di telapak tangan. Bahkan gambarnya nyata, bisa ngobrol dengan saudara saya yang di belahan dunia sana. Aduh, sedang apa ya? Sedang masa ini. Coba lihat, bedanya butuh alat. Ini ciptaan otak manusia. Nanti nggak butuh ini, nggak perlu pakai ini. Allah saya melihat seling ngobrol sini jaraknya sejauh telapak tangan saja jaraknya.
Maka jangan heran kalau Allah mengatakan ahli surga yang ada di nun jauh di sana dan ahli neraka yang ada di nun jauh di sana bisa ngobrol seperti duduk berdekatan. Wahai saudaraku, minta dong dibagi dong air minumnya itu, bagi dong buah-buahan segarnya itu, saya kelaparan, saya kehausan. Kata penghuni surga, innahu hurima li ahlina, sesungguhnya minuman ini diharamkan oleh Allah untuk penghuni neraka. Saya ingin sampaikan tentang kasar. Nanti Bapak Ibu, manusia itu akan disingkap pembatas-pembatas pandangan. Bahkan sebagian ulama berpendapat kalian akan disingkap mata kalian, pendengaran kalian setelah kalian mati. Begitu kita mati, Pak, mata kita ini nggak fungsi, telinga kita sudah nggak fungsi, tapi ada digantikan mata dan telinga lain. Ini gaib juga, ya. Dan dia bisa melihat, walaupun tidak pakai mata kita yang sudah nggak fungsi. Dia bisa mendengar, dia bisa merasa. Orang yang mati itu. Maka Imam Malik mengatakan begini, kullu ibni Adam, semua anak Adam itu tidur, nggak sadar. Ini nggak sadar semua. Kita masih hidup juga ya, manusia nggak sadar. Tidur. Wa idza matu istayqadhu. Kalau mereka itu mati, baru terjaga dari tidurnya dan sadar, mengerti semuanya dan pandai. Orang yang sudah mati itu mengerti semuanya, walaupun dulu bodoh. Orang yang begitu mati itu jadi ngerti semuanya. Bab persoalan agama itu ngerti mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang aham, mana muhim, mana ghair muhim, mana yang penting, nggak penting. Jadi ngerti semuanya, pintar perkara halal haram, pintar perkara agama. Padahal nggak pernah belajar. Begitu mati, paham. Apa serukan hadis, maka kamu paham sepaham-pahamnya segala persoalan. Begitu mati. Dan kita ini kan berusaha paham sebelum mati. Jadi perkara jangan sampai kita nggak paham, mati baru paham. Ya, mati baru paham. Orang kafir itu baru paham. Kalau dia mengatakan ya Allah kembalikan hidup aku, ya Allah ternyata salah saya. Baru paham ya. Adakah hamba Allah hari ini yang disikap? Boleh jadi ada. Rasul mengatakan ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati dengan firasatnya orang beriman. Firasatnya orang beriman itu atas bimbingan Allah. Dia mendengar, dia melihat, dia merasa, ya, itu dengan bimbingan Allah. Namanya firasatnya. Orang mukmin itu hati-hati kata Rasulullah. Boleh jadi Allah bukakan rahasia berita kepada orang-orang mukmin tertentu karena ketakwaannya kepada Allah, lalu dia bisa melihat, lalu dia bisa mendengar, lalu dia bisa merasa, dan dia tapi hati-hati. Kalau berkati hati-hati. Oleh karena itu Bapak Ibu dalam perkara ini lebih jauh ke dalam lagi. Nanti berkaitannya dengan mimpi, kaitannya dengan rasa, mimpi. Perkara mimpi dalam Islam itu Masya Allah, orang yang bercerita dusta dan mimpi itu adalah perkara besar dan dosa besar, ya. Berdusta atas nama mimpi. Kenapa sih mimpi itu harus besar? Oh, mimpi itu harus besar, mimpi itu karena mimpinya seorang Rasul itu wahyu. Maka orang-orang yang memberitakan mimpi semua itu, ya, kalau bukan atas dasar apa dalil dan pengertian yang benar, maka itu akan dipisahkan. Ada kitab namanya At-Tiqah, kitab Ahmadiyah, itu kumpulan mimpinya Mirza Ghulam Ahmad.
yang mengaku-ngaku, yang dusta itu. Pokoknya itulah gambaran ini ya. Terus kesimpulannya gimana tentang kasaf itu? Ya kembali lagi lihat waliullah yang kayak mana, yang dia mengatakan saya bisa melihat, hati-hati. Kembali lagi, boleh jadi dia ketempelan jin. Saya tidak menutup, para ulama tidak menutup kemungkinan adanya hamba-hamba Allah yang bertakwa yang Allah singkapkan perkara yang baik, ya, perkara yang baik. Tapi Allah hanya menyingkapkan perkara yang baik pada hamba tertentu yang disebut dalam Al-Quran adalah para nabi dan para rasul. Adapun nanti setelah meninggal di alam akhirat sana, semua akan disingkap sehabis-habisnya, setuntas-tuntasnya. Gak ada yang tersembunyi sama sekali. Semua terbuka, tersingkap rahasia. Kemudian jam 6:07 lewat. Cukup? Ada nama yang menjimai dalam bermanfaat dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.